3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4765. Qin Chen langsung melepaskan napas darah raja pada dirinya sendiri. Sebelumnya, ada banyak orang, dan identitasnya sebagai kaisar kegelapan ternyata palsu. Tentu saja tidak nyaman untuk merilisnya secara langsung di depan umum. Tapi sekarang si Kongzhen dan yang lainnya telah menyerah pada diri mereka sendiri. Ini juga saatnya menenangkan mereka untuk menghindarinya. Terlalu banyak tebakan. Ini, ketika bau darah raja pada Qin Chen pecah, si Kongzhen dan ketiganya langsung tumpul dan bersemangat. Garis kerajaan. Ini benar-benar keluarga kerajaan yang gelap. Saat ini, kegembiraan ketiga orang si Kongzhen hampir tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun mereka telah menebak identitas Qin Chen sebelumnya dan samar-samar merasakan beberapa, mereka semua adalah tebakan. Mereka tidak merasakannya secara langsung, sehingga tidak menutup kemungkinan lain. Tapi sekarang, ketiganya si Kongzhen benar-benar meletakkan hati mereka dan terlihat sangat bersemangat dan kaget. Anda bertaruh dengan benar. Ini benar-benar taruhan yang tepat. Bagaimana kita bisa menjadi lebih kuat akhir-akhir ini? Melanggar batas Anda, praktik, bakat, semuanya baik-baik saja. Tetapi ada juga salah satu faktor terpenting, yaitu dengan orang yang tepat. Dengan orang yang tepat, Anda dapat dengan mudah menembus belenggu Anda sendiri. Tetapi jika Anda tidak mengikuti orang yang tepat, saya khawatir Anda hanya dapat tenggelam dalam batasan Anda sendiri sepanjang hidup Anda. Sampai jumpa, tuanku. Si Kongzhen dan yang lainnya berlutut lagi. Kali ini, mereka yakin dan bahagia. Selain itu, si Kong Anyun juga tetap tinggal. Pada saat ini, nafasnya mengejutkan Qin Chen, wajahnya berubah dan hatinya bergetar. Dia membayangkan banyak kemungkinan, tapi dia tidak memikirkan yang satu ini. Garis kerajaan, terlalu tinggi untuk disentuhnya. Entah bagaimana, setelah mengetahui bahwa Qin Chen adalah anggota keluarga kerajaan, si Kong Anyun tidak senang atau bersemangat, tetapi sedikit kehilangan. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia sedikit bingung. Bangun. Qin Chen menahan napas dan berkata dengan lemah. Si Kongzhen dan yang lainnya berdiri dengan hormat. Saya tidak tahu mengapa Tuan Kegelapan datang ke daratan Heiyu kali ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Si Kongzhen berinisiatif untuk bertanya dan mengganti identitasnya dengan baik. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Yah, aku akan memberitahumu bahwa tujuanku datang ke benua Heiyu kali ini adalah di kedalaman tanah leluhur yang gelap." Si Kongzhen dan yang lainnya terkejut, jauh di dalam tanah leluhur yang gelap. "Tuan, maksud Anda, inti dari penjara iblis neraka dari klan iblis?" Qin Chen mengangguk, "Ya, sepertinya kamu tahu. Wajar bagi bawahanku untuk mengetahui bahwa tanah leluhur yang gelap adalah inti dari dunia keluarga iblis. Dikatakan bahwa itu berisi harta karun teratas. Alasan mengapa kaisar dan leluhur lainnya menjaga tanah leluhur yang gelap adalah untuk dia melanggar larangan tuan tua iblis yang dalam dan mendapatkan harta karun itu. Tuan, apakah tujuan Anda adalah harta karun teratas di kedalaman tanah leluhur yang gelap?" Si Kongzhen dan yang lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan rasa takut. Harta macam apa yang menarik orang-orang dari keluarga kerajaan yang gelap untuk datang sendiri? Qin Chen berkata sambil tersenyum, lebih mudah berbicara dengan orang pintar. Ya, harta karun teratas dari keluarga iblis adalah tujuan Ben Shao kali ini. Anda juga harus tahu efek dari harta itu. Jika Anda bisa mendapatkan harta itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga gelap kita. Keuntungan. Si Kongzhen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Tuanku, apa harta itu? Tapi kami tidak tahu." "Kamu tidak tahu?" Qin Chen mengerutkan kening. "Itu tidak mungkin, bukan? Ini yang tidak dia duga." Si Kongzhen dan lainnya adalah salah satu dari 3 kekuatan kuat yang menjaga benua Heiyu. Apakah mereka tidak akan mengetahui harta karun di kedalaman tanah leluhur yang gelap? Namun, dari tampilannya, si Kongzhen dan yang lainnya sepertinya tidak berbohong. Melihat ekspresi bingung Qin Chen, si Kongzhen berkata dengan getir, "Sejujurnya, tanah leluhur yang gelap adalah tempat penjaga tahta. Meskipun bawahannya berpatroli di tanah leluhur yang gelap dan mengetahuinya dengan sangat baik, itu hanya pinggiran. Seperti untuk kami tidak dapat memasuki inti dengan mudah.
Dan pada tahun-tahun itu, meskipun kami juga mengikuti Kaisar Sitian, kami hanyalah perintis di bawah komando Kaisar Sitian. Kami masih lebih rendah dari tahta. Qin Chen menggelengkan kepalanya, begitu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Di tanah leluhur yang gelap, itu adalah harta karun tertinggi dari keluarga iblis jurang kosmik, yang disebut sumber jiwa iblis. Sumber jiwa iblis, Si Kongzhen dan yang lainnya memandangnya satu demi satu. Bagus. Qin Chen mengambil secangkir teh, menyesap, dan berkata dengan ringan. Sumber jiwa iblis itu adalah harta yang terbentuk ketika keluarga iblis jurang lahir, dan itu juga merupakan inti dari mengendalikan penjara iblis neraka keluarga iblis jurang. Sebagai selama Anda bisa mendapatkan benda ini, Anda dapat dengan mudah mengendalikan seluruh keluarga iblis jurang dan mengendalikannya. Jika Anda tidak dapat mengendalikannya, bahkan jika penjara iblis neraka sekarang dikendalikan oleh keluarga gelap saya, namun, selama orang-orang dari keluarga iblis yang mengendalikan sumber jiwa iblis, mereka dapat dengan mudah mengambil kembali kendali penjara iblis neraka ini dari kita. Tidak heran, Si Kongzhen dan yang lainnya terkejut. Tidak heran tuan tua iblis yang dalam tidak peduli, jadi dia memberikan penjara iblis neraka kepada keluarga gelap mereka. Tanpa diduga, ada alasan seperti itu. Tapi bagaimana jika kita benar-benar mengubah penjara iblis neraka tempat benua Heiyu berada menjadi wilayah keluarga gelap kita? Si Kongzhen berkata kepada mereka lagi. Ke wilayah klan gelap, Qin Chen tersenyum, sekarang latihanmu adalah untuk mengubah langit dan bumi ini menjadi dua cara yang berbeda dari surga, kegelapan dan keluarga iblis, untuk mengintegrasikan dua kekuatan. Dengan cara ini, mereka yang mengintegrasikan jalan surga di sini tidak dapat ditekan oleh asal mula alam semesta. Namun, tidak peduli seberapa kuat Anda, untuk berintegrasi dengan alam semesta dan tidak ditekan oleh alam semesta, Anda tidak dapat sepenuhnya mengubah benua batu giok hitam menjadi dunia di mana jalan surgawi yang gelap berada. Kemudian, meski hanya ada sedikit sihir, jalan surga keluarga, leluhur iblis yang dalam dapat menggunakan sumber jiwa iblis untuk mengendalikan dunia ini. Ini bukan omong kosong Qin Chen, tetapi informasi yang dia dapatkan dari penguasa iblis yang dalam. Mendengar pidato itu, hati Si Kongzhen tenggelam. Apakah begitu? Si Kongzhen pada awalnya diam. Lambat laun, sudut mulut mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Begitulah. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba tahun-tahun ini, itu hanya beberapa kungfu yang dangkal. Inti sebenarnya adalah bahwa tahta telah menjaga langit dan bumi selama bertahun-tahun, untuk melanggar larangan iblis kuno. Sistem, Anda ingin mendapatkan sumber jiwa iblis. Saat ini, tiga hati Si Kongzhen penuh dengan kepahitan. Jika apa yang dikatakan Qin Chen benar, menjaga tiga kekuatan mereka di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hanyalah hiasan. Bab 4766. Kunci sebenarnya terletak pada singgasana dan lain-lain. Sedih, duka. Dalam sekejap, Si Kongzhen dan yang lainnya sedih. Selama ratusan juta tahun, ketiga kekuatan tersebut telah mencoba untuk sepenuhnya mengubah benua batu giok hitam menjadi pijakan bagi keluarga gelap. Berapa banyak usaha dan pengorbanan yang telah Anda lakukan? Namun siapa sangka apa yang mereka lakukan itu begitu remeh, bahkan tidak penting. Bahkan, mereka juga memiliki pemahaman tentang status pasukan mereka. Mereka tahu bahwa dengan status mereka sendiri, mereka mungkin tidak mendapatkan perhatian terbesar. Atau mereka tidak akan dikirim untuk menebus. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan disimpan dalam drum begitu lama dan tidak mengetahui kebenaran tentang benua Heiyu. Apakah mereka begitu tidak berarti di mata keluarga gelap tingkat tinggi? Untuk sementara, kepahitan di hati Si Kongzhen dan ketiga orangnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Qin Chen berkata dengan ringan, ini tidak penting. Ben Shao hanya ingin tahu bagaimana saya bisa memasuki tanah leluhur yang gelap tanpa dihentikan oleh tahta. Tuanku, selama identitasmu terungkap, singgasana dan yang lainnya pasti akan membiarkanmu masuk. Beraninya kau menghentikanmu? Si Kongzhen dan yang lainnya tercengang. Tanpa diduga, daya tarik Qin Chen sangat sederhana. Tidak sesederhana itu. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan mencibir, jika bisa sesederhana itu, bukankah Ben Shao sudah melakukannya sejak lama? Apakah dia akan datang untuk bertanya padamu? Ben Shao perlu memasuki kedalaman tanah leluhur yang gelap, tetapi dia bisa jangan biarkan tahta dan yang lainnya mengetahui identitas Ben Shao.
Mengapa? Si Kongzhen dan yang lainnya bertanya-tanya. Alasannya sangat rumit. Aku tidak punya banyak hal untuk dijelaskan. Jangan lupa alasan mengapa kamu ditinggalkan di sini. Kaisar Sitian pada tahun-tahun itu. Berbicara tentang ini, Qin Chen tiba-tiba berhenti dan berhenti berbicara. Yang mulia, apakah maksud Anda ada masalah dengan tahta dan lainnya? Si Kongzhen kaget dan rambutnya berdiri. Itu pasti. Kalau tidak, sebagai orang dewasa, mengapa Anda peduli dengan tahta? Mereka hanya perlu memberitahu identitas mereka. Beraninya tahta dan yang lainnya menghentikan mereka? Tapi sekarang, orang dewasa malah memasuki kurva, yang menunjukkan bahwa orang dewasa jelas punya alasan mengapa mereka tidak bisa saling bercerita. Di masa lalu, Kaisar Sitian sepertinya telah dijebak oleh orang lain. Jadi dia jatuh ke dunia ini, yang mengejutkan si Kongzhen dan yang lainnya. Maksud kamu? Untuk sesaat, rambut dingin si Kongzhen dan yang lainnya berdiri, seolah-olah mereka mengetahui beberapa rahasia yang seharusnya tidak mereka ketahui. Tuanku, aku akan melihat. Si Kongzhen ketakutan sekaligus bersemangat. Saya terkejut bahwa saya benar-benar terlibat dalam rahasia keluarga kerajaan. Saya takut jika saya tidak berhati-hati, saya akan hancur berkeping-keping dan dimusnahkan oleh abu yang beterbangan. Dan bersemangat, ada dalam identitas mereka sendiri, sebenarnya bercampur dengan rasa terima kasih dan kebencian keluarga kerajaan, ada rasa misi yang kuat yang tak terlukiskan. Tuanku, memang ada cara untuk pergi langsung ke kedalaman tanah leluhur yang gelap tanpa memberitahu tahta dan yang lainnya. Si Kongzhen mengerutkan kening dan berkata, meskipun kami, 3 kekuatan, disembunyikan dari genderang dan tidak mengetahui kebenarannya, menurut kesepakatan tahun itu, kami, 3 kekuatan, adalah penguasa daratan Heiyu di terang sisi kita semua memiliki sepotong kegelapan. Bagian dari token, setelah ketiga token dikumpulkan, akan memasuki kedalaman tanah leluhur yang gelap dengan bebas. Bahkan tahta dan yang lainnya tidak bisa menghentikannya. Token gelap? Qin Chen bertanya-tanya. Tepat. Si Kongzhen mengangkat tangannya, boom, token segitiga hitam tiba-tiba muncul di tangannya, mengeluarkan bau gelap yang kuat, terbang ke depan, dan langsung jatuh ke tangan Qin Chen. Tuanku, ini adalah token gelap. Ada 1 di bagian bawah tubuhku dan 2 lainnya di tangan Maha Guru dari Jurang Maut dan Maha Guru dari Tanda Batu. Qin Chen mengambil token gelap itu dan merasakannya dengan hati-hati. Boom! Bau kegelapan yang mengerikan melonjak dalam sekejap, menarik kekuatan di tubuh Qin Chen. Token ini sungguh luar biasa. Qin Chen memegang token itu dan berkata, artinya, selama Ben mendapat kurang dari 2 token lainnya dan ketiga kartu itu adalah 1, dia dapat langsung memasuki bagian terdalam dari tanah leluhur yang gelap. Si Kong mengangguk dan berkata, tepat. Namun, sangat sulit untuk menyatukan ketiga token itu. Karena ketiga token ini dibagi menjadi 3 kekuatan, sulit untuk mengumpulkannya. Selain itu, gerbang Kaisar Shiken selalu bertentangan dengan tanah suci Si Kong kami. Terlebih lagi, Tuan, Anda telah membunuh putra Kaisar Shiken dari gerbang Kaisar Shiken sebelumnya. Saya khawatir Maha Guru yang terguncang tidak akan membuat perintah itu. Beri kami kartu. Si Kongzhen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia, Qin Chen mencibir, orang ini tidak perlu peduli. Tokennya kurang dilindungi. Mari kita bicara tentang gerbang suci Lin Yuan dulu. Mata Qin Chen berbinar, apa hubungan antara gerbang suci Lin Yuan dan tanah suci Si Kong Anda? Si Kongzhen Lian berkata, Tuan Hui. Hubungan antara gerbang suci Lin Yuan dan tanah suci Si Kong dan gerbang Shiken di kami bersifat umum. Maha Guru Lin Yuan tidak pernah memperhatikan urusan luar dan berkonsentrasi pada kultivasi. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak berada di berselisih dengan tanah suci Si Kong kita, dia ingin mendapatkannya. Token padanya. Kalau begitu pergi ke gerbang suci Lin Yuan dulu. Qin Chen tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin, tidakkah dia tidak berani memberinya tanda? Si Kongzhen. Qin Chen minum dingin. Bawahanku ada di sini. Si Kongzhen memberi hormat dengan cepat. Bawa aku ke gerbang suci Lin Yuan segera. Karena gerbang suci Lin Yuan tidak memusuhi tanah suci Si Kongmu, aku akan memperjuangkannya terlebih dahulu. Jika aku tidak bisa memperjuangkannya, aku akan. Qin Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Bawahanku akan segera melakukannya. Si Kongzhen sangat bersemangat.
Bawahanku segera mengerahkan semua orang kuat di tanah suci untuk pergi ke gerbang suci Lin Yuan. Mobilkan semua yang kuat, mengapa begitu rumit? Cukup bagi Anda dan saya untuk pergi, kata Qin Chen dengan lemah. Bukankah begitu? Si Kongzhen tertegun dan berkata, Tuan, Anda tidak tahu. Gerbang suci Lin Yuan sangat kuat. Anda dan saya pergi sendiri. Jika Maha Guru Lin Yuan memiliki pikiran jahat, saya bawahan tidak punya apa-apa. Tetapi jika Anda punya sesuatu, biarkan bawahan saya menunggu. Apa yang baik? Ya Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan kami mengerahkan yang kuat di tanah suci untuk mengikuti Anda? Penatua Luo Wen dan yang lainnya juga sedang terburu-buru. Yah, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Qin Chen melambaikan tangannya, itu hanya akan mengunjungi gerbang suci Lin Yuan. Ini bukan lautan pedang dan api. Apakah Maha Guru Lin Yuan berani melakukannya pada Ben Shao? Terlebih lagi, Anda perlu menjaga di sini, jika tanda batu mengambil seseorang. Datang ke sini, Anda bisa menolak di sini. Terlebih lagi, Anda harus pergi ke gerbang Kaisar Tanda Batu ketika Anda kembali. Anda dapat membuat persiapan yang baik sebelumnya. Baiklah, si Kongzhen, jangan buang waktu. Ayo pergi. Qin Chen berdiri, boom, dia memiliki bau yang tidak enak. Bab 4767. Qin Chen berbicara seperti ini, dan si Kongzhen secara alami tidak berani membantah. Tuan, tolong ikuti saya. Ketika suara itu jatuh, tubuh si Kongzhen bergetar, dan dia segera melarikan diri ke kehampaan yang tak ada habisnya dan tersapu menuju gerbang suci Lin Yuan. Di belakangnya, lampu luar angkasa Qin Chen berkedip dan menghilang dalam sekejap. Menyaksikan Qin Chen dan si Kongzhen pergi, sesepuh Luo Wen dan yang lainnya bersemangat. Saya tidak dapat membayangkan bahwa mereka benar-benar menyanjung orang-orang dari keluarga kerajaan di tanah suci Sikong. Begitu Qin Chen dan si Kongzhen pergi, semua ahli di tanah suci Sikong beroperasi dan bergerak satu demi satu. Secara khusus, sesepuh Luo Wen dan sesepuh Gu He sangat positif, karena mereka semua tahu bahwa Qin Chen membunuh murid-murid gerbang si Kendi, yang pasti akan mengarah pada pengepungan orang-orang kuat di gerbang si Kendi. Mereka harus melakukan pekerjaan dengan baik di tanah suci Sikong sepanjang waktu. Siap-siap, dalam kehampaan yang tak berujung. Qin Chen dan si Kongzhen bolak-balik melalui lapisan kekosongan dan terus terbang. Keduanya cukup kuat untuk melakukan perjalanan melintasi benua batu giok hitam. Mereka tidak tahu berapa banyak langit dan bumi yang kosong dan tak berujung yang telah mereka lewati. Banyak langit dan bumi di benua batu giok hitam semuanya dirasakan oleh Qin Chen. Dengan pembangunan ratusan juta tahun, banyak negara telah dibangun di benua Heiyu, dengan kerajaan dan sekte berbahaya, menunjukkan pemandangan yang hangat. Ini adalah kontribusi si Kongzhen selama ratusan juta tahun. Mereka ingin membangun benua seperti itu, mengandung murid yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga gelap dan orang-orang dari semua ras di alam semesta, mengintegrasikan jalan surga, dan menjadikan langit dan bumi ini sepenuhnya menjadi jembatan keluarga gelap mereka. Tapi sekarang, melihat negara-negara makmur ini dan pintu agama yang tak terhitung jumlahnya, hati si Kongzhen semakin dingin. Karena belum lama ini, dia mengetahui dari Qin Chen bahwa semua kontribusi mereka hanya asal-asalan bagi mereka oleh tokoh-tokoh besar keluarga gelap. Apa yang mereka lakukan bisa membuat benua Heiyu layak untuk keluarga gelap mereka. Tempat-tempat khusus tidak dibatasi oleh asal-usul alam semesta. Namun, itu bukanlah rencana sebenarnya dari klan gelap, karena tidak peduli seberapa baik mereka membangun di sini, klan iblis memiliki kemampuan untuk mengambil benua batu giok hitam mereka dalam sekejap. Kunci sebenarnya adalah apa yang Pangeran Kegelapan sebut sebagai sumber jiwa iblis. Memikirkan level tinggi di benua gelap, dia benar-benar menyembunyikannya di dalam drum tahun ini. Dia sama sekali tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Sebaliknya, dia meminta tahta dan yang lainnya untuk terus menyempurnakan larangan keluarga iblis selama ratusan juta tahun. Setiap kali dia memikirkan hal ini, si Kongzhen merasa marah. Itu terlalu jauh. Suara mendesing. Mereka terus terbang dalam kehampaan, tidak tinggal di negara dan wilayah ini, dan terbang jauh. Tujuan mereka adalah gerbang suci jurang. Gerbang suci Lin Yuan adalah salah satu dari 3 kekuatan utama di daratan Heiyu. Itu juga memiliki area terlarang yang kuat, yang tidak kalah dengan tanah suci Sikong. Yang mulia,
Lingkup pengaruh gerbang suci Lin Yuan ada di depan. Saya tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba, Qin Chen berhenti di langit berbintang yang aneh. Qin Chen merasa bahwa di langit berbintang ini, nafasnya mulai berbeda. Planet gelap tergantung di langit seperti mata dewa. Melihat langit dan bumi, nafas suci berlama-lama di atas langit dan bumi, membentuk sepasang harmoni. Sihir hitam yang mengalir di benua batu giok hitam sangat berbeda dengan roh peri. Rasanya seperti datang ke kerajaan para dewa dalam sekejap. Lihat, Tuan, ada gunung suci kuno. Tempat-tempat ini adalah wilayah gerbang suci Lin Yuan. Si Kongzhen tiba-tiba berkata, menunjuk ke kedalaman langit berbintang. Qin Chen melihat keluar dari kejauhan dan melihat bahwa di kedalaman bintang yang tak terbatas, gunung suci kuno mengambang. Setiap gunung suci kuno hampir sebesar benua. Dengan cara ini, ia mengapung di udara dan berjalan menurut lintasan tertentu. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tinggal di pegunungan suci ini. Di kedalaman gunung suci, ada nafas kuat dan kuat yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di ruang yang lebih rahasia. Ini adalah lokasi gerbang suci Lin Yuan. Pergilah, tuanku, aku akan membawamu. Suara si Kongzhen jatuh, tubuhnya bergetar dan meraung, dan dia jatuh menuju lokasi gerbang suci Lin Yuan. Qin Chen datang ke sini melalui konsultasi, jadi mereka datang langsung. Di dekat gerbang suci jurang, aku datang mengunjungi tanah suci Sikong. Si Kongzhen mendongak dan membuka mulutnya. Suaranya bergemuruh dan pingsan. Etiket dasar harus dilakukan di tempat, jika tidak maka akan disalahpahami oleh gerbang suci Lin Yuan. Jika orang kuat datang untuk menyerang, itu akan merepotkan. Ledakan. Namun, begitu kata-kata ini jatuh, sebelum Qin Chen datang, tiba-tiba, susunan yang mengerikan muncul antara langit dan bumi. Pada susunan besar yang tak terhitung jumlahnya, ada bau yang tidak enak, dan lampu terlarang yang luar biasa bermekaran, yang langsung menghentikan si Kongzhen dan Qin Chen dan menghentikan mereka. Ini adalah susunan penjaga gerbang suci Lin Yuan, susunan tingkat tertinggi. Ini menarik saat ini. Hah! Si Kongzhen mengerutkan kening. Dia telah melaporkan pada dirinya sendiri bahwa gerbang suci Lin Yuan telah secara langsung membuka barisan penjaga gerbang suci, tetapi dia sedikit terkejut. Gerbang suci Lin Yuan ini agak terlalu rewel, bukan? Namun, dia tetap diam. Sejak barisan besar dibuka, pasti orang-orang di dekat gerbang suci jurang yang telah merasakan petunjuknya. Segera, dengan deru, sesosok terbang keluar dari gerbang suci Lin Yuan. Ini adalah seorang pria muda. Dia terlihat sangat muda. Pencapaiannya hanyalah milik orang-orang terhormat. Kalian berdua, aku anak laki-laki yang menjaga gerbang-gerbang suci Lin Yuan. Sekarang aku sedang dalam proses menutup gerbang. Aku tidak melihat tamu untuk saat ini. Maafkan aku. Begitu pemuda itu muncul, dia melengkungkan tangannya dan berkata. Si Kongzhen mengerutkan kening. Gerbang suci Lin Yuan terlalu sombong. Dia adalah penguasa tanah suci Sikong dan raksasa tertinggi di periode menengah. Gerbang suci Lin Yuan hanya mengirim seorang anak laki-laki untuk berbicara, dan mengatakan bahwa itu akan menutup gunung. Ini adalah kesalahan. Mengapa Anda tidak melihat siapapun? Kami adalah tanah suci Sikong, si Kongzhen. Tolong beritahu tingkat tinggi gerbang suci Lin Yuan Anda dengan cepat bahwa kami datang untuk menemui Anda. Si Kongzhen berkata dengan dingin. Pihak lain langsung membuka susunan tertinggi. Aneh jika gerbang suci Lin Yuan tingkat tinggi tidak tahu dia datang. Aku benar-benar minta maaf, kalian berdua. Aku dekat dengan gerbang suci abis. Semua orang dewasa tutup, jadi tolong kembalilah. Anak laki-laki itu melanjutkan. Lancang. Si Kongzhen sangat marah dan meraung. Napas tertingginya yang mengerikan membumbung ke langit dan tiba-tiba membombardir barisan tertinggi di depannya. Ledakan. Seluruh susunan tertinggi terus-menerus memuntahkan kekuatan surga. Pola susunan dan larangan di atasnya terus berkedip dan berfluktuasi, dan mengembangkan bayangan virtual yang berat untuk menahan kekuatan gempa Sikong. Kenapa kamu tidak pergi dan melaporkannya? Sikong minum dengan ganas. Masih ada hal-hal yang diinginkan orang dewasa di gerbang suci Lin Yuan ini. Kalau tidak, apakah dia akan marah di sini? Di seberang barisan tertinggi, pemuda itu masih terpana oleh bau si Kongzhen, tetapi dia dengan hormat berkata, tolong jangan mempermalukan pelayan berikutnya. Semua pemimpin senior gerbang suci kita memang ditutup. Benar-benar, si Kongzhen mendongak, menatap gunung suci Taigu di kejauhan,
dan berkata dengan dingin, "Maha Guru Lin Yuan, silakan keluar untuk mengobrol." Ketika Si Kongzhen datang, suara gemuruh bergema di atas gerbang suci Lin Yuan, seperti gemuruh guntur. Namun, masih belum ada pergerakan di gerbang suci Lin Yuan. Wajah Si Kongzhen tiba-tiba tenggelam dan roh pembunuh muncul di hatinya. Dia adalah penguasa tanah suci Sikong. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia makan flat sebesar itu dan berada di depan Qin Chen? Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.